Nah, kedua speaker nanti masing-masing akan bawakan temanya masing-masing ya, tema spesifiknya masing-masing yang pastinya sangat menarik. Jadi sekaligus mungkin ingin menyapa terlebih dahulu untuk kedua speaker. Yang pertama adalah UX Researcher dari Codex Powered by Telkom Indonesia, Mbak Safira Putri. Halo, selamat malam Mbak Safira. Halo, malam Mas Ian. Sehat ya? Sehat dong, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Safira. Dan juga selain Mas Safira, nanti akan ada Mas Ahmad Syarifuddin atau akrab disapa Mas Syarif yang merupakan UI UX designer dari Chat Aja. Selamat malam Mas Syarif. Halo Mas Syarif. Masih ke-mute Mas. Halo, selamat. Selamat malam. Ya, sehat Mas Syarif? Sehat, Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, nanti masing-masing speaker akan membawakan tema yang menarik sekali, teman-teman. Mbak Safira akan membawakan seputar the role of UX research in the product development process, dan juga Mas Syarif akan membawakan seputar design thinking in the product development process. Nah, sebelum kita mulai sesi sharingnya, mungkin satu hal yang juga nanti harus kita pastikan adalah bagaimana teman-teman bisa bertanya. Oleh karena itu, nanti akan disediakan link Slido. Mungkin Mbak Arini bisa bantu share untuk link slide-nya. Yes, berikut ya teman-teman untuk yang mau bertanya nanti. Oke. Apakah udah terlihat? Sudah. Oke. Nanti ini akan di-share juga teman-teman di di chat box ya. Jadi nanti kalaupun misalnya kelewatan masih bisa ditanyakan atau bisa dicek nanti di chat box. Dan nanti untuk pertanyaan nanti akan dikumpulkan dan dijawab di akhir. Jadi nanti Mbak Safira akan menyampaikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Mas Syarif, baru kemudian di akhir kita akan melakukan sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Oke, mungkin gitu aja. Cukup jelas ya, semoga ya. Yes. Oke, kalau gitu. Nah, terima kasih hari ini. Kalau gitu langsung aja teman-teman, kita akan ikuti untuk sesi pertama. Ini adalah sharing dari Mbak Safira Putri soal the role of UX research in the product development process. Silakan Mbak Safira. Oke, makasih Mas Ian. Aku izin untuk share screen ya. Ya, semoga layarnya udah kelihatan ya di layar teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Safira Putri Nabila, biasanya akrab dipanggil Safira. Hari ini aku akan sharing nih teman-teman tentang the role of UX research in the product development process. Kita langsung mulai aja. Nah, sebelum mulai aku mau perkenalkan diri dulu, seperti kata Mbak Arini tadi ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi aku lahir tahun 96, lulus dari Fakultas Psikologi UI masuk ke tahun 2014 dan lulus tahun 2018. Nah, sekarang bekerja sebagai UX researcher di Codex Telkom Indonesia. Karir path aku dimulai dari waktu sebelum lulus tuh sempat magang di Telkom Indonesia International atau disingkat Telin. Nah, waktu itu masih sebagai part of People Development Team. Kemudian setelah lulus dapat kesempatan magang lagi nih di LPDP Ministry of Finance. Nah, waktu itu juga sebagai part of HR Team. Kemudian sempat juga ditelepon lagi nih sama leader yang waktu itu ditelin, mereka butuh bantuan untuk support di tim, itu masuk ke part of Transformation Management Team. Di sini aku mulai menemukan banyak task untuk ngeriset-riset gitu, di mana risetnya ini membantu untuk transformasinya Telin ke digital. Di situ aku mulai kenal UX juga, walaupun saat itu bidangnya belum di UX. Nah, akhirnya karena mulai kebayang nih ketemu, oh ternyata ada UX itu menarik ya, kayak gitu. Alhamdulillah dapat kesempatan sekarang bekerja di Telkom Indonesia, di Codex Unit, sebagai UX Researcher dan support copywriting begitu. Oke, sekarang kita mulai aja langsung ke materinya. Nah, di sini ada overview-nya ya yang akan aku bahas.
ada 5 bagian. Yang pertama, basic understanding about user experience. Yang kedua, value of UX research. Yang ketiga, how UX research fit the product development process. Yang keempat, UX researcher works, skill and knowledge needed. Dan yang kelima, story of experience. Oke, kita langsung mulai aja ke bahasan yang pertama. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu nih, sebenarnya user experience itu apa sih? Nah, biar nanti nyambung ke inti topik tentang product development process, aku mau bahas dulu sedikit gambaran tentang user experience. Nah, biasanya nih, kalau yang sering aku temukan ya, kalau kita ngomongin UX itu, ada pikiran seperti, itu pasti hanya membahas tentang sesuatu yang ada di dalam produk aja, gitu. Terus ada juga beberapa yang berpikir bahwa UX dan UX design itu sama loh. Ada juga beberapa yang berpikir bahwa experience itu atau user experience itu sesimpel yang ada di dalam website ataupun yang di dalam app aja. Nah, sebenarnya user experience itu tidak sesimpel itu, teman-teman. Oleh karena itu, coba kita bahas ya, sebenarnya apa sih UX research itu, UX itu, khususnya nanti UX research itu, dan cakupannya. Oke, di sini mungkin teman-teman udah familiar nih dengan sosok beliau. Beliau adalah Don Norman atau nama lengkapnya Donald Archer Norman. Dia itu adalah penemu nih, founders of UX as a discipline. Jadi disiplin ilmu UX, awalnya salah satu expertnya itu adalah Bapak Don Norman ini. Beliau menjelaskan bahwa user experience itu include all aspect of final user interaction with a company service or product. Jadi cakupan UX itu segala interaksi yang terjadi berkaitan dengan produk, company-nya, atau service dari produk tersebut. Contohnya nih, teman-teman mau membeli komputer. Teman-teman mencari nih, bisa mendapatkan akses untuk membeli komputer itu di mana aja sih? Bisa melalui web atau enggak ya? Apa harus datang ke store ya? Seperti itu. Atau udah sampai sana, sudah dibeli, wah ternyata box-nya gede banget, nggak cukup, nggak bisa dimasukin ke mobil. Itu jadi suatu masalah juga nih, termasuk menjadi user experience juga. Kemudian udah sampai rumah nih, pas dibuka, pas unboxing, wah ini komputernya dirakitnya gimana ya? Aduh, nggak berani ngerakitnya. Nah, itu juga menjadi user experience. Itulah yang kita perhatikan. Jadi bukan hanya what's inside in that computer aja, tapi juga segala interaksi yang terjadi selama kita mau membeli produk tersebut, delivery-nya, memakainya, hingga fungsi-fungsi di dalam produk tersebut. Nah, itu semua termasuk dalam UX. Lebih jauh lagi, itu juga bisa termasuk ke dalam seperti desain produknya, untuk iklan terhadap produk tersebut, terus pengalaman setelah kita membeli, ataupun cara untuk membelinya, cara untuk mendownloadnya, cara registeringnya, itu semua termasuk ke dalam user research. Kalau features dan function convenience, mungkin teman-teman udah tahu, itu umum sekali, biasanya sudah paham ya begitu. Kalau user experience pasti membahas tentang fungsinya tentunya. Dan kemudian juga fungsi dari produk itu sendiri. Oke. Nah, di sini ada 3 komponen penting nih yang membangun user research, user experience. Nah, di sini yang pertama ada psychology. Mungkin teman-teman agak bingung juga ya, kok dari psiko bisa ke UX sih? Memang nyambung ya. Sebenarnya nyambung nih teman-teman, karena user experience itu merupakan multidisiplin juga, di mana dari psikologi kita bisa belajar experience-nya, behavior-nya. Tentunya kalau di dalam user experience, behavior usernya, kita bisa mencari tahu pain point user seperti apa, user need seperti apa, dan kemudian kalau kita sudah tahu nih problemnya, kita bisa mensolusikan beberapa alternatif untuk problem tersebut.
dan diaplikasikan pada teknologi misalkan. Teknologi ini, ilmu yang kita butuhkan adalah science di sini. Jadi the way it works, kita menggunakan science untuk bisa menjalankan teknologi tersebut. Tapi sampai situ saja tidak cukup. Kita butuh juga art. Art di sini adalah seperti desainnya dari produk tersebut, bagaimana desain ini bisa mendeliver message dengan maksimal, bisa get emotionnya user. Itulah jadi komponen-komponen penting dalam user experience. Oke, sekarang kita lebih dalam lagi nih. Topik yang kedua yaitu value of user experience research. Nah, di sini didefinisikan bahwa user experience research itu adalah proses memahami kebiasaan, kebutuhan, dan tingkah laku dari user itu sendiri dengan beberapa metode observasi dan pengumpulan data. Jadi tentunya studi UX yang dilakukan itu harus based on objective data feedback, teman-teman. Jadi studi ini tidak bisa nih dipengaruhi oleh opini dari satu individu saja, dan harus lihat dari pikiran dan action dari user itu tersebut. Dan inilah yang menjadi argumen utama mengapa penting dilakukan UX research, apalagi pada pengembangan produk. Nah, di sini kenapa ya nih ada users, ada research, dan ada produk. Ketiga ini saling berkaitan, teman-teman. Jadi di mana melalui riset kita bisa merancang produk sesuai dengan kebutuhannya user. Dan melalui riset juga kita bisa menguji sejauh mana produk yang yang kita solusikan untuk problemnya user itu bisa memuaskan user tersebut. Nah, atau definisi lainnya, user research itu adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memahami karakteristik, tujuan, dan perilaku pengguna untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu. Jadi dengan kita tahu needs dari user, kita tahu pain point-nya, kita bisa mendapatkan kesimpulan yang bagus, itu juga bisa membantu loh, ini berkaitan dengan desainer juga, kita bisa membantu desainer mendapatkan insight untuk desain produk tersebut, seperti itu. Nah, user experience research, user needs, atau sekedar user research itu adalah jembatan antara businessman dan final customer users. Maksudnya gimana? Nah, jadi kita ini bisa dibilang sebagai problem solver nih. Dengan kita mensolusikan masalah-masalah yang ada di user, kita bisa membantu businessman untuk get their users gitu. Tapi bukan berarti businessman ini tidak peduli dengan users ya, hanya memikirkan bisnis. Tidak gitu. Karena mereka juga nilainya adalah sejauh mana mereka bisa memberikan jasa ataupun produk yang bisa memuaskan kebutuhannya user, seperti itu. Jadi bisa dibilang businessman juga peduli loh sama usernya kayak gitu. Dan kita sebagai UX researcher di sini membantu get insight dari problem yang ada di user dan mensolusikannya, seperti itu. Nah, ini kita mulai masuk ke product development process. Jadi dalam product development process sebisa mungkin user itu ditaruh di tengah. Maksudnya adalah UX research try to put the users in the center gitu. Jadi apapun keputusan yang diambil, apapun yang ingin di-build itu kita harus based on usernya, kebutuhan usernya apa gitu. Jadi tidak semata-mata kita membuat suatu produk, merancang, tapi itu sebenarnya apakah keinginan kita saja atau memang dibutuhkan untuk digunakan oleh users gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke subtopik yang ketiga nih teman-teman. How UX research fit the product development process. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya kalau dalam proses pengembangan produk itu, UX researcher itu kerjanya bagian apa ya? Dia itu berperan sebagai apa ya? Oke, akan kita bahas. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau yang belum tahu juga bisa aku jabarkan lagi beberapa tahapan product development process. Tapi di sini sifatnya tidak
apa ya, tidak saklek gitu ya. Maksudnya di setiap company bisa berbeda, namun secara umum product development process itu seperti ini. Yang pertama itu dimulai dari konsep atau ideation. Nah, jadi misalkan saat kita mau membuat suatu produk, kita mengajukan idenya, misalkan oh butuh nih dibuat produk ini atau fitur ini nih di dalam produk, itu awalnya bisa dari request, memang ada permintaan, bisa dari customer pain, misalkan saat melakukan riset terus menemukan oh ada kesulitan nih di user dalam hal ini, kita kayak butuh dibikin fitur ini, itu bisa juga. Bisa dari kompetitor. Kalau kompetitor itu contohnya misalkan kompetitor lain udah punya fitur ini tapi kita belum. Nah, takutnya membahayakan company juga nih kalau kita tidak bertransformasi juga ke sana begitu. Takutnya nanti kita ketinggalan zaman atau gimana. Nah, itu bisa juga menjadi isu yang menjadi alasan untuk dibuatnya suatu produk. Terus kemudian juga market studies. Jadi secara market kalau ada produk ini bisa bagus banget nih di market, itu lagi dibutuhkan banget nih. Nah, jadi itu bisa juga menjadi ideation untuk membuat suatu produk gitu. Terus yang kedua adalah research. Nah, kalau kita udah tahu nih kira-kira kita butuh produk apa, mau membuat apa, coba dilakukan research. Di research ini kita bisa mengetahui segmennya siapa-siapa aja sih, besaran populasi yang ditargetkan itu berapa ya. Nah, di situ mulai digarap di riset. Dan kita bisa mengetahui juga user need-nya. Oh, misalkan customer pain-nya itu adalah misalkan user sekarang mengerjakan sesuatu dengan manual dan itu agak ribet. Kita harus bisa nih membantu dengan produk digital gitu. Misalkan itu bisa menjadi user needs, kebutuhan user tersendiri. Dan di sini juga kita bisa meriset dari sisi competition-nya. Kira-kira apa nih yang bisa menjadi kompetitif untuk di-build kayak gitu. Kemudian kalau ideation sudah, riset sudah, kita bisa menganalisis dengan data-data yang dihasilkan dari riset, kita analisis nih kira-kira budgetnya cukup gak ya? Benefitnya kira-kira yang akan didapatkan nanti seperti apa? Lalu juga kita menganalisis sumber daya yang dibutuhkan, apakah sudah cukup, apa belum, atau bagaimana, dan solusi dari suatu problem itu. Mungkin di riset sudah ada alternatif solusi untuk suatu masalah. Di analisis kita bisa menganalisis alternatif tersebut sehingga bisa menentukan yang mana yang akan dipilih gitu. Kalau itu sudah form semua, kita bisa masuk ke tahap develop. Nah, di develop ini mulai nih teman-teman development membangun produk tersebut seperti technical spec-nya, prototyping produknya, trial production-nya, hingga melakukan UT. Nah, di sini di UT, researcher masuk lagi. Dia bisa melakukan usability testing untuk mengetahui sejauh mana prototipe yang sudah dibangun itu user-friendly gitu, jadi ramah untuk digunakan. Dan kemudian di sini bisa juga testing QA, Q&A, apakah sudah sesuai standar atau prosedur yang seharusnya. Jika itu semua sudah komplit, sudah lengkap, maka bisa product launch. Nah, untuk launching di sini kita bisa set launch date, sosialisasi, dan sales training, seperti itu. Oke. Nah, kemudian research user experience itu kan menyediakan data-data yang penting, di mana itu sangat dibutuhkan dalam skema umum untuk pengembangan produk. Sekarang muncul pertanyaan, sebenarnya riset itu harus dilakukan sesudah atau sebelum membuat desain ya? Atau ada pertanyaan juga, riset itu dilakukan jangan-jangan during the development process gitu. Jadi sebenarnya kapan sih riset itu baiknya dilakukan? Jawabannya adalah research is a dynamic and the process is still can continue after the product launch. Jadi riset itu bisa dilakukan kapan aja, baik sebelum atau sesudah desain atau selama pengembangan proses pengembangan produk tersebut gitu. Nah, oleh karena itu
bisa dibedakan menjadi dua nih teman-teman, initial studies of user experience dan regular case studies. Nah, ini akan lebih jelasnya lagi di sini. Oke, yang pertama kalau initial studies of user experience itu biasanya dilakukan sebagai early stage atau tahapan pertama dari pengembangan produk. Jadi kalau kita baru mau membuild produk baru, itu bisa nih kita menggunakan initial study dulu. Terus kita mengidentifikasi potensial usernya siapa, tingkah laku usernya bagaimana, hingga kira-kira di bayangan kita penggunaannya nanti akan seperti apa ya. Nah, itu diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian juga kira-kira problem-problem apa aja sih yang nantinya akan tersolusikan dengan adanya produk tersebut. Nah, itu semua bisa masuk ke dalam initial studies. Kemudian, kalau sudah initial studies, biasanya kita gain important data. Kita dapat nih datanya, yang nantinya data ini bisa di-deliver ke desainer, ke tim produk, itu untuk menjadi acuan untuk mendesain ataupun membuat sistem flow-nya gitu, atau sistem alurnya seperti apa. Jadi dari UX Research akan mempropose beberapa alternatif untuk mendevelop produk, kemudian kita juga bisa nih merekomendasikan desain, flow system, ataupun produk feature-nya. Kita boleh mensolusikan, walaupun nanti keputusannya bisa didiskusikan bersama dengan tim produk, biasanya seperti itu. Nah, kemudian perlu digarisbawahi, semua yang disolusikan, alternatif-alternatif tersebut, ataupun keputusan itu harus berdasarkan data yang sudah di-collect gitu. Jadi, agar efektif apa yang kita solusikan itu benar-benar menjadi solusi bagi problemnya users. Nah, kemudian tadi yang kedua itu adalah ada regular case study ya. Nah, regular case study ini bisa dilakukan kapan aja selama development proses dari produk tersebut. Jadi baiknya ketika kita menemukan specific question nih, atau masalah yang spesifik pada suatu proses pengembangan produk, itu kita bisa langsung mencoba mengadakan riset, sehingga masalah itu bisa segera terselesaikan mumpung lagi development produk tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada decision making. Dari riset, dari diskusi, tentunya bisa jadi banyak opsi yang bisa dilakukan untuk desain ataupun produk tersebut ya. Nah, tapi tetap saja kita harus memilih satu. Bagaimana nih produk ini harus dibuat seperti apa? Nah, itu kembali lagi coba direferensikan dari hasil review terhadap user tersebut. Jadi agar tidak membelok dan tetap tepat sasaran seperti itu. Nah, ini beberapa tambahan yaitu tentang metode ya. Metode UX Research itu bisa dibedakan dari dari tasnya itu sendiri. Contohnya nih ada card sorting. Biasanya kita bisa menggunakan metode card sorting kalau kita baru misalkan mau membuild website nih atau membuild aplikasi. Nah, kita bisa lakukan card sorting untuk generate idea, sehingga nantinya bisa mengoptimalisasi information architecture yang dibutuhkan di website yang akan dibuat tersebut. Kemudian ada tree testing. Kalau tree testing ini biasanya digunakan kalau kita mau ngetes idea. Jadi mungkin existing website-nya sudah ada, existing aplikasinya sudah ada, tapi kita mau tes lagi. Apakah struktur informasi tersebut sudah sesuai letak-letaknya atau bagaimana? Nah, itu bisa menggunakan tree testing. Kemudian ada juga usability testing. Nah, usability testing ini kita mengetes, misalkan tadi tes prototype yang sudah dibuat oleh desainer, apakah sudah usable atau belum, sudah ramah untuk digunakan user atau belum. Jadi dia di sini fungsinya testing the use of various techniques inside the new design of products, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari bahasan tersebut, baik interface design dan interaksi yang terjadi dari produk itu
memang penting dalam membangun pengalaman pengguna. Tapi itu semua bisa jadi tidak efektif nih teman-teman kalau nggak disupport dengan data dari real users. Nah, kita sebagai UX researcher itu bisa dibilang orang yang terdekat untuk keep in touch dengan user. Di sini kita bisa support datanya untuk build produk tersebut gitu. Karena in the end, how can you create a working design without knowing what's your users need gitu. Jadi gimana kita bisa membuat desain yang bekerja dengan baik kalau kita aja nggak tahu user need-nya seperti apa. Nah, disinilah UX research itu solve this problem dan membuat koneksi antara attractive design dan usability of the product, sehingga produk ini baik nih, sudah baik secara desain, tapi alangkah lebih baik lagi kalau secara usability-nya sangat efektif, seperti itu. Nah, kemudian kalau kamu tahu bagaimana dan kapan harus dilakukan UX research, itu lebih baik lagi, maka teman-teman bisa membuat keputusannya juga sesuai dengan bukti aktual yang ada dari evidence-evidence yang kita dapatkan dari riset kepada users, seperti itu. Oke, semoga nggak kecepatan ya teman-teman. Nah, ini masuk yang keempat. Kita akan bahas cakupan dari UX research dalam lingkungan pekerjaan langsung ya, seperti works-nya bagaimana, skill, dan knowledge needed. Nah, kalau dari knowledge yang dibutuhkan, biasanya itu adalah pemahaman tentang UX research itu sendiri, metode-metodenya, dan bagaimana nih cara menggunakan metode itu sesuai dengan fungsinya. Terus juga dari knowledge, kita mungkin harus disupport juga dengan pengetahuan tentang data-data kuantitatif, data kualitatif, bagaimana cara mendapatkannya, juga kemampuan dalam behavioral analysis gitu. Ini bisa sangat membantu nih teman-teman buat kita mencari tahu, menyimpulkan behavior atau tingkah laku dari users. Kemudian ada understand ethics in conducting user research. Tentunya kita harus tahu etiknya bagaimana, seperti contohnya kita tidak boleh memaksa users untuk menjadi partisipan kita tidak boleh meliding opini user, seperti itu salah satu etik-etik yang ada di riset ya. Nah, kemudian juga experience in using UX research tools. Ini lebih baik lagi kalau kita terbantu dengan bisa menggunakan beberapa aplikasinya UX research seperti Dovetail, Balsamiq untuk wireframing, Whimsical untuk generate idea, ataupun Maze untuk UT, kayak gitu. Oke. Kemudian untuk skills yang dibutuhkan itu biasanya empathy, critical thinking, problem solving, teamwork, interpersonal and communication. Oh ya, ini penting banget ya teman-teman, karena mau nggak mau UX research itu dituntut buat bertemu dengan banyak orang, dan di situ yang dibutuhkan itu adalah komunikasi kita gitu. Terus juga time management tentunya. Dan lingkup kerjanya biasanya itu manage and conduct user research and concept development, kemudian juga kita meriset persona dari user untuk menginvestigasi tingkah laku dari mereka terhadap produk itu apa, terus juga nah kita juga bisa mempropose suatu riset, kemudian nantinya wireframing dari hasil riset tersebut, sehingga bisa membantu designers untuk nantinya prototyping dari suatu ide-ide yang didapatkan atau kesimpulan yang didapatkan, dan implementing UX improvements. Kita juga biasanya bekerja sangat dekat nih dengan tim produk untuk mengidentifikasi topik-topik riset tersebut. Nah, kemudian bekerja dengan desain, dengan product management, content strategy, engineering, dan marketing. Emang bekerja samanya banyak banget nih, tergantung kebutuhan risetnya biasanya. Nah, terus plan and implement the overall user research strategy and methods. Ya, tentunya kita membuat strategi user research juga, dan merencanakan metode-metodenya untuk dilakukan, seperti itu. Nah, masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu cerita aja nih teman-teman tentang pengalaman selama jadi UX research atau mungkin case-case yang biasa ditemui. Nah, kalau dari aku sendiri, karena aku UX researcher di Codex, di sini produknya itu lebih ke seperti HR tech.
Jadi mungkin case yang pernah didapatkan adalah waktu itu tim HR nih memiliki beberapa partner dan community dari Codex, tapi diimplementasikannya data ini tuh masih manual gitu, sehingga mungkin data-datanya jadi susah didokumentasikan atau seperti apa. Disinilah UX Research menemukan pain point tersebut dan mensolusikan kepada tim produk untuk, gimana kalau kita bikin dashboard untuk mendokumentasikan community dan partner dari Codex. Nah, bisa seperti itu. Terus atau mungkin di company lain menemukan nih ada bounce rate di suatu website kayak tinggi banget. Kenapa ya orang-orang tuh masuk ke website tapi kok nggak baca-baca langsung keluar ya? Itu ke notice nih. Nah, itu bisa jadi bahan riset juga. Kenapa ada apa di website ini? Apakah konten di websitenya tidak sesuai dengan yang dicari oleh users? Kayak gitu. Terus kemudian kita sadar juga nih, misalkan kita punya aplikasi, tapi kok orang banyak download, cuman registrasi untuk daftarnya nggak banyak ya, nggak sebanyak yang download ya. Itu kenapa? Apakah registrasinya susah atau bagaimana? Nah, itu semua bisa di-riset dan diajukan ke tim produk, seperti itu. Ya, kurang lebih semoga teman-teman mendapatkan insight ya dari paparan sebelumnya. Kira-kira dari aku seperti itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Safira atas sharingnya. Tadi kalau boleh aku sedikit menyimpulkan tadi yang paling bisa aku garis bawahi adalah bahwa berapa pentingnya kita punya real user ya, dan juga peran UX researcher sebagai penyambung gitu kan, penyambung dan yang tahu keinginan dari user itu yang seperti apa sih kayak gitu ya. Oke. Thank you Mbak Safira, tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di Slido, tapi kita hold dulu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih akan atau masih ingin untuk bertanya seputar tadi yang disampaikan oleh Mbak Safira, boleh silakan untuk ditanyakan, linknya sudah kami share di chat box, jadi silakan boleh langsung diklik untuk bisa memberikan pertanyaannya melalui Slido. Oke, kita hold dulu Mbak Safira, nanti kita akan lanjut lagi di sesi Q&A setelah materi selanjutnya. Nah, langsung aja kalau gitu kita akan lanjut ke sesi kedua. Saya boleh izin terlebih dahulu sebelum sebelum mempersilahkan beliau begitu ya. Nah, speaker kedua kita ini adalah lulusan dari program studi Desain Komunikasi Visual di Jakarta dan di tahun 2014 mengawali karir sebagai ilustrator dan desainer di salah satu creative agency di Indonesia, mengerjakan berbagai project campaign, TVC storyboard dan juga branding. Nah, kemudian lanjut bekerja ya pada tahun 2016 memutuskan untuk bekerja di kantor IT konsultan Waymotion, kemudian juga SAP partner di Jakarta sebagai UI UX designer, dan juga pada akhirnya pada tahun 2019 yang lalu beliau bergabung di Chat Aja sebagai UI UX designer. Nah, akan membawakan satu materi yang berjudul Design Thinking in the Product Development Process. Please welcome teman-teman, ini adalah speaker kedua kita, Mas Ahmad Syarifuddin. Selamat malam Mas Syarif. Malam semuanya, sehat selalu. Sehat insya Allah Mas. Boleh, silakan Mas Syarif. Terima kasih Mas atas waktunya. Izinkan saya sedikit sharing ya di sini terkait mungkin proses belajar saya juga sih, kayak gitu. Ntar saya coba share dulu. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Syarifuddin. Di sini saya sebagai UI UX designer di Chat Aja. Nah, dalam kesempatan kali ini saya coba ingin share tentang design thinking in the product design dan product development, Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan dulu ya sebenarnya Chat Aja. Nah, ini produk kita disupport juga oleh Telkom. Apa sih itu Chat Aja? Nah, untuk itu di sini juga ada introduction Chat Aja. Nah, Chat Aja itu sebenarnya messaging app sama kayak WhatsApp atau Telegram gitu. Cuman ini dibuat oleh anak bangsa lah.
orang Indonesia gitu sih. Nah terus di sini layanannya banyak, itu nggak cuma messaging app aja, jadi mencakup juga digital lifestyle. Nah di sini kenapa sih sebenarnya harus pindah ke chat aja? Kita juga udah cloud native, terus sekarang hampir di tahun ini adalah mempunyai sekitar 500 grup member ya. Terus di kita juga ada fitur chatbot, bot dan berkelas rahasia. Nah server sendiri ada di Indonesia. Kita menggunakan server di Telkom, Playcord. Nah ini sebenarnya masih baru, jadi baru 1 tahun. Mulai itu di 2019. Nah, hingga saat ini sebenarnya sudah punya sekitar user 500.000. Itu tahun kemarin ya. Sekarang mungkin udah di 700 ribuan. Terus fitur-fitur unggulannya itu sama mungkin kalau misalnya kita pakai WhatsApp atau udah familiar ya. Personal chat, group chat, replay, forward message, dan masih banyak yang lainnya. Terus, nah sebenarnya untuk produk chat aja sendiri, karena kita di sini pakai pendekatan user center design ya. Jadi sebenarnya user center design apa sih? Nah, user center design itu proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Nah, sebenarnya pendekatannya seperti apa? Nah, di sini kita memakai framework design thinking. Nah, di sini ada design thinking is ideology supported by accompanying process, a complete definition required and understanding of both. Di sini dari Nelson Norman Group ya, saya kutip. Nah, prosesnya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya tadi udah disampaikan banyak sama Mbak Safira ya terkait bagaimana empathize, terus user research. Nah, di sini saya mungkin agak sedikit ngelebar gitu. Proses desain ini seperti apa sih? Di sini ada empathize, define, terus idea, terus prototype, test, sampai implement. Nah, sebenarnya dari keseluruhan proses ini, tadi juga udah disampaikan juga sama Mbak Safira beberapa gitu. Dan mungkin tadi disampaikan dari sisi user research ya, yaitu mungkin siklusnya ada di proses conduct research untuk ke usernya, itu melalui proses empathize. Oke, lanjut. Nah, capek kan teori mulu. Nah, mungkin lebih enak kita kayaknya pakai case study-nya serial drama Korea startup yang lagi naik daun juga nih kayaknya. Nah, di sini saya juga sebenarnya sempat ngikutin juga ceritanya. Jadi sebenarnya dari serial drama ini ada beberapa yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya sih sebenarnya. Gitu. Nah, ceritanya gini. Nah, Darby ini sebagai CEO dari Samsung Tech ingin membuat solusi untuk tunanetra dengan menggunakan teknologi AI. Nah, untuk membantu tunanetra dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, proses design thinking sebenarnya diawali dengan empathize. Nah, sebenarnya empathize itu apa sih? Kayak gitu. Nah, untuk langkah awal yang dilakukan Dalmi bersama timnya adalah melakukan empathize dengan mengamati user. Nah, sini saya ambil dari materinya interactiondesign.org. Mungkin lebih gampangnya kita ngomong sebenarnya mengamati user, apa keseharian yang mereka lakukan sebenarnya. Tadi juga udah dijelasin juga sama Mbak Safira. Terus mendengar apa yang mereka katakan juga dan memahami apa yang mereka pikirkan, serta ikut merasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi mereka. Gitu sih. Jadi karena tadi saya di awal pendekatannya user center. Nah, ini yang tahap awal yang kita lakukan adalah mencoba memahami dari sudut pandang user. Gitu. Nah, di sini Sedalmi juga melakukan ketemu langsung dengan usernya. Dia melakukan interview. Nah, di sini proses pengamatannya itu proses pengamatan empati itu
biasanya tadi dilakukan dengan pengamatan keseharian mereka, terus mendengarkan dengerin apa yang mereka katakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kita desain untuk menjawab apa yang mau kita dapat gitu sih. Seperti itu kira-kira. Terus lanjut. Nah, di sini selanjutnya itu adalah proses define. Nah, di sini adalah proses define ini adalah mencoba mengumpulkan semua hasil observasi yang sudah dilakukan sama tim Dalmi tadi. Jadi kita kumpulin semuanya, nah terus kita susun problem statement-nya seperti apa gitu sih. Nah, di sini dari interactiondesign.org bilang bahwa good problem statement itu ada 3 yang harus dipenuhi, yaitu human center. Jadi artinya itu berasal dari user tadi, terus nah ini bisa dipadukan dengan kreativitas dan narrow enough to make it manageable. Nah, ini bisa kita bisa dieksekusi gitu sih, dan kita manage seperti itu. Nah, setelah sudah mengumpulkan hasil observasi, kemudian Dalmi dan tim mulai mengelompokkan. Nah, di sini ada mungkin satu metode yang cukup bagus dari interactiondesign.org ya. Jadi coba mencari benar-benar point of view problem statement-nya. Jadi di sini benar-benar coba mencari insight. Nah, di sini dari tim Dalmi mensintesa sebuah problem statement. Penyandang tunanetra membutuhkan pendeteksi uang karena seringkali ditipu ketika melakukan transaksi jual beli dan pada uang kembalian. Nah, untuk menjawab ini kan problem ya. Untuk menjawab ini ada yaitu metode mungkin HMW. Mungkin teman-teman di sini bagi yang udah kerja mungkin udah pernah dengar istilah ini gitu. Jadi coba menjawab dengan sebuah tadi problem statement dengan pertanyaan bagaimana kita memungkinkan handphone dapat bagi pendeteksi uang. Ini itu proses yang dilakukan oleh tim Dalmi ya. Nah, kemudian Dalmi dan tim melakukan ideate, mengumpulkan semua tim untuk brainstorming. Nah, ini sebenarnya banyak cara atau banyak metode yang digunakan ketika proses ini. Tapi mungkin salah satu yang saya mungkin bisa share adalah proses brainstorming. Nah, ini biasanya kita di tim juga melakukan ini juga. Itu cuman ada batasan-batasan yang harus di-set ya di awal, dan aturan-aturan yang disepakati bersama gitu sih. Nah, ini ada aturan untuk batasan waktunya, terus tadi dimulai dari problem statement, terus point of view atau possible question plan dan goal, jadi mengacu ke sana, terus fokus pada topik, terus di sini tunda penilaian atau kritik. Nah, di sini proses ini dilakukan oleh tim untuk mencurahkan semua ide lah gitu. Mencurahkan semua ide, terus mau ide yang aneh atau liar itu ditampung aja dulu semua. Terus baru di sini juga orientasinya pada kuantitas ide. Jadi semua ide dari setiap kepala, dari setiap tim itu ditampung dalam satu wadah. Gitu. Nah, dari sini mungkin proses kolaborasi juga itu mengembangkan ide satu sama lain. Nah, selain itu juga baik di tim juga biasanya kita juga mungkin ada yang senangnya nulis dari segi deskripsi, mereka menulis dan mencoba mempresentasikan gitu. Ada mungkin yang sukanya gambar bisa melalui ide-ide visualnya.
seperti itu, entah itu bentuknya storyboard atau apa, itu bisa intinya semua tim dapat melihat dan menangkap maksud dari ide tersebut. Itu. Nah, ini mungkin yang terakhir itu dalam satu waktu. Nah, sebenarnya brainstorming itu nggak bisa nih ditunda-tunda gitu. Maksudnya hari ini kita brainstorming terus besok kita lanjut brainstorming. Nah, bagusnya sebenarnya dalam satu waktu. Jadi menghindari distraksi atau sifatnya manusia banyak rupanya seperti itu. Nah, lanjut terus yaitu untuk proses prototype dan tes. Nah, di sini ketika sudah tadi membuat proses membuat ide, nah dari sini kita melakukan pembuatan prototype. Nah, sebenarnya dari hasil brainstorming tadi kita decide nanti di tim untuk kira-kira mana nih yang kira-kira paling bagus secara untuk solusinya yang akan kita buat prototipenya. Jadi seperti itu. Nah, baru dari sini kita bikin. Nah, kalau di Chat Aja sendiri biasanya prototipe itu bisa jadi hanya wireframe aja atau sudah dalam bentuk visualnya gitu sih. Cuman makanya paling kalau di kita biasanya kalau untuk hanya di internal tim produk aja itu untuk awal mungkin bisa cukup dengan wireframe atau low fidelity gitu sih. Terus kalau untuk yang misalnya kita untuk present ke misalnya si level itu biasanya kita sudah dalam bentuk high fidelity yang sudah bisa dites dan sudah bisa dicoba gitu sih. Lanjut. Nah, terus di sini tadi saya bilang ada 2 jenis prototype. Nah, sebenarnya guide-nya seperti apa sih ketika kita bikin prototype? Nah, biasanya ya udah langsung aja bikin gitu. Terus jangan nggak usah terlalu banyak waktu untuk dibuang. Jadi kita fokus pada solusi dan journey yang mau kita buat solusinya seperti itu. Nah, terus kita juga biasanya mengingat bahwa ini sebenarnya untuk tes prototipe ini untuk siapa sih seperti itu. Nah, ini ada 2. Nah, biasanya kalau untuk di kita biasanya sudah dalam proses wireframe. Nah, untuk ketika kita mau tes, nah baru kita jadikan high fidelity untuk dites. Yang tadi mungkin disampaikan Mbak Fira, jadi kita juga coba langsung ke user gitu sih. Jadi mungkin ke 5 orang atau lingkungan-lingkungan terdekat kita yang memang pakai produk Chat Aja seperti itu. Nah, sebenarnya untuk tes ini yang tadi saya bilang kita bisa mungkin dengan sekarang udah banyak ya tools-tools prototyping gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman desainer di Figma juga sudah banyak Figma atau tools yang lainnya sudah banyak juga untuk yang memungkinkan untuk melakukan prototyping test. Nah, di sini kasusnya adalah si Dalmi langsung dia ke lingkungan terdekatnya, mungkin yang itu yang kebetulan neneknya sendiri. Itu jadi dia si neneknya ini adalah agak rabun ya matanya, jadi mungkin butuh solusi yang diberikan yang dibuat oleh timnya si Dalmi ini. Itu terus. Nah, sebenarnya kalau untuk setelah tadi melakukan prototype user itu prototype dan tes ke user itu di sini dibutuhkan iterasi. Nah, sebenarnya kalau untuk proses ini itu adaptif ya, jadi bukan sifatnya linear gitu. Jadi ini bisa kalau misalnya kita sudah tes ternyata hasil kurang bagus secara usability-nya kurang
baik gitu, nah itu kita bisa iterasi lagi dan tetap disesuaikan dengan kebutuhan si user gitu. Jadi dari sini kita bisa bilang ini apa namanya proses yang fleksibel gitu. Seperti itu. Mungkin sampai situ terus nah, udah setelah beberapa iterasi atau apa namanya melakukan ini kita kembali lagi ke melakukan tes lagi kepada user. Nah, ini yang tadi saya bilang sifatnya adaptif. Jadi mungkin kalau di chat aja jadi dirasa usability-nya sudah oke dan user bisa melakukan menuju goals-nya. Jadi mungkin itu udah dirasa cukup dan sudah bisa diimplement ke tim dev seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya sudah sudah nyaman digunakan dan sudah secara konteks yang dalam desainnya juga sudah sesuai gitu. Jadi sudah bisa dilakukan masuk ke proses development untuk dikerjain sama tim dev. Nah, mungkin kalau di company lain beberapa ini yang sudah fokus bahkan sampai sebelum sampai proses prototyping tadi mungkin sudah sampai code-nya atau hanya beberapa journey yang dikerjakan sama tim dev untuk kebutuhan prototyping tes ini. Jadi sebisa mungkin sih kalau misalnya mungkin kalau di chat aja sendiri karena dinamis juga jadi prosesnya lumayan cukup singkat. Kadang kita juga ibaratnya menyesuaikan juga. Jadi nggak selamanya ini proses ini kita pakai terus gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus kita sesuaikan juga, baik itu dari segi timeline, terus kebutuhan kebutuhan tim devnya juga seperti itu. Nah, ini OT aja. Kamu tim dosen atau tim Jepang? Nah, mungkin kalau misalnya untuk proses mungkin seperti itu kalau yang mungkin dapat saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang ngerti atau nanti mungkin kita discuss aja. Jadi ini hanya sebagai gambaran singkat aja untuk sebenarnya proses desainnya seperti apa. Nah, ini mungkin proses belajar saya dalam mengamati dengan materi desain thinking ini. Mungkin itu aja, Mas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Syarif atas materi dan referensinya juga menggunakan startup. Ini langsung banyak yang komen nih Mas. Saya tim Culsan, saya tim Dosan, tim Dalmi. Wah, ini mungkin yang paham mungkin Arini mungkin. Boleh Arini mungkin juga join ya. Langsung berasa relate banget nih Mas Ian kalau aku karena ngikutin juga nih. Sama berarti kita ya Mas Syarif nontonin startup. Oke. Sisi positifnya orang-orang jadi ini ya, jadi familiar gitu mungkin ya sama hal yang berbau startup gitu mungkin ya. Soalnya saya belum mengikuti belum kalau yang kebayangkan startup besar di Indonesia gimana, nah dalamnya kita masih belum tahu. Nah lewat nonton startup nih jadi lebih ke gambar gitu mungkin ya Mas Syarif ya. Iya, jadi mungkin kasusnya relate lah sama dan istilah-istilahnya pun kayaknya memang di industrinya kita juga pakai gitu sih. Seperti itu. Betul. Kalau biasanya nonton drama Korea cuma dapat milo-milonya aja, cinta-cintaannya aja, nonton drama Korea startup ini bisa belajar lebih nih dunia IT itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Thank you banget nih Mas Syarif sharingnya. Terima kasih juga Mbak Safira. Nah, kayaknya teman-teman di sini udah pada penasaran, pengen lebih menggali-gali lagi nih Mas Ian ya soal UI UX, khususnya UX research, kemudian UI UX designer ke Mas Syarif gitu ya. Di Slido juga udah rame banget, ada sekitar 20 lebih pertanyaan ya Mas Ian. Kira-kira masih semangat nggak nih Mbak Safira dan juga Mas Syarif? Pastinya harus semangat ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Monggo Mas Ian. Oke, nah mungkin juga saya boleh bilang dulu ke Mbak Safira dan juga Mas Syarif, mungkin kalau boleh disiapin dulu air putihnya di sebelah, karena nanti pasti panjang, soalnya banyak banget pertanyaannya. Oke, saya akan izin share screen terlebih dahulu, kalau gitu, nah, apakah terlihat?
Lihat Mas Ian. Kelihatan ya? Oke, kalau gitu. Nah, ini sudah ada 24 pertanyaan sekarang, jadi cukup banyak. Tadi juga sudah saya pilih beberapa yang akan dibacakan. Ini ada sesuatu yang menarik nih dari Sasha. Ini untuk Mbak Safira. Halo, salam kenal Kak Safira. Mau tanya nih, kalau menciptakan konsep atau ideation dari kompetitor itu, batasannya seperti apa supaya tidak terkesan plagiat? Nah, belajar dari fitur story yang ada saat ini di Instagram, LinkedIn, dan juga Twitter, apakah itu akan lessen di originality dari masing-masing sosmed? Wah, ini menarik nih. Silakan Mbak Safira. Mau langsung dijawab aja kali ya? Ya boleh. Oke. Halo Mbak Syasha, ya salam kenal juga ya. Jadi gimana sih tadi pertanyaannya itu biar tidak terkesan plagiat nih kalau kita sifatnya mau berkompetisi terhadap fitur tersebut. Nah, tentu bisa dari value-nya. Value yang kita tawarkan apa? Biasanya produk-produk itu kan banyak terkesan secara luarnya itu sama nih, ada produk A misalkan. Tapi value yang ditawarkan itu yang bisa jadi berbeda-beda. Kalau kita ngambil contoh nih, sesimpel misalkan di Zoom ini ada fitur chat. Tapi kenapa kita nggak coba pakai Google Meet atau apa misalkan gitu, bisa jadi nih kita juga kasih deh Google Meet itu ada fitur chatnya, tapi biar berbeda itu value-nya apa ya, mungkin bisa fitur chat yang di tempat lain bisa dengan ada fitur like, ada fitur threads kayak gitu, jadi bisa menjadi daya saing juga nih, kita tidak akan disebut dengan plagiat seperti itu. Kemudian belajar dari fitur story. Oh iya, sekarang nih lagi in juga ya kalau baca-baca Twitter tuh kayak, kok sekarang Twitter jadi IG jadi Shopee kayak gitu-gitu ya misalkan. Nah itu tetap mungkin bisa berhati-hati dari fitur yang ditawarkan tadi itu tersebut. Pasti deh kalau kita cari tahu lebih dalam, pasti itu nilai yang ditawarkannya beda. Walaupun sifatnya sama, misalkan kalau yang di Instagram sekarang nih ada fitur kayak jualan gitu kayak Shopee, tapi coba diperhatiin lagi, pasti ada perbedaannya di situ. Jadi di situ bisa jadi menjadi originalitas ide yang baru, tidak sekedar plagiat dari aplikasi yang sebelumnya sudah membangun fitur itu duluan gitu. Semoga menjawab ya Mbak Sasha. Oke, kuncinya ada di value ya, berarti ya Mbak Safira ya. Oke, kalau gitu. Nah, terima kasih Sasha, semoga cukup menjawab. Lanjut lagi, kita akan baca. Atau hari ini mau pilih mungkin? Boleh Mas Ian, kita pilih untuk pertanyaan yang dapat jempol paling banyak nih dari Mas Masyum Abdul Jabar. Mungkin pertanyaan ini relate ke Mas Syarif gitu ya. Mas Syarif mau nanya, kira-kira bagaimana tipsnya agar UX bisa selaras dengan UI? Dan itu pertanyaan yang pertama. Kemudian masih dari Mas Masyum, bagaimana mengasah skill UI UX? Dan untuk yang terakhir, jadi langsung sekalian ya Mas Syarif, ada 3 pertanyaan dari Mas Masyum ini. Pertanyaan terakhir, bisakah skill UX itu juga dicantumkan ke dalam portfolio? Jadi tipsnya agar UX bisa selaras dengan UI, mengasah skill UI UX, dan juga gimana sih caranya biar skill UX itu bisa dicantumin ke dalam portfolio? Gimana tuh Mas Syarif? Oke, aku rasa bisa dijawab oleh keduanya kali ya, Rin ya. Nanti mungkin juga Mbak Boleh. Nanti mungkin akan ditambahkan sama Mbak Syafira juga. Oke, silakan. Gimana caranya UX bisa selaras dengan UI? Sebenarnya kalau di chat aja ya, ibaratnya dia kalau di kita tuh ada namanya PRD, Product Requirement Document. Nah, itu sebenarnya semua dokumentasi dan kebutuhan sebuah fitur atau produk dibuat. Jadi sebenarnya bisa dari sana. Jadi pegangannya adalah kita melihat mengerti dulu nih ketika untuk bikin, misalnya sebagai role sebagai UI designer, saya juga pernah sebagai UI designer juga, jadi lebih mendalami itu juga gitu, terkait produk requirement-nya seperti apa gitu, terus flow-nya seperti apa, journey-nya seperti apa. Jadi dari situ kita bisa baru bisa membuat UI-nya nanti seperti apa. Mungkin kalau dari saya itu sih biasanya yang saya lakukan. Terus lebih ke ngobrol sih sama entah itu PO atau product owner atau UX designer-nya sendiri, kalau emang pada development timnya UX dan UI dipisah gitu sih, mungkin itu. Terus
terus bagaimana mengasah skill UI UX tersebut. Nah sebenarnya kalau mengasah skill itu apa ya, kalau saya pribadi ya lebih ke belajar sih, coba sebenarnya banyak materi yang sudah di apa ya, di share di internet gitu. Mungkin tadi yang dari Codex sendiri juga punya Medium juga mungkin, terus ngikut banyak course yang memang bahas tentang user experience gitu. Jadi banyak cara sih sebenarnya, cuman itu tadi salah satu skill yang harus paling enggak ya terkait user research dan problem solvingnya sih sebenarnya itu. Terus bisakah skill UX dicantumkan ke dalam portofolio nih? Maksudnya mungkin project UX kali ya. Kalau untuk betul, Mas. ya, kalau project UX mungkin itu bisa banget, dan emang dan emang itu adalah satu bahan untuk kita bersaing sih sebenarnya. Jadi portofolio itu bisa dipakai untuk kita ketika mungkin melamar kerja atau ibaratnya membranding image sendiri kita sendiri untuk jadi ibaratnya dia punya nilai jual lah dengan adanya portofolio itu. Mungkin seperti itu sih kalau saya ya. Siap, berarti untuk mengasah skill tadi highlight-nya adalah terus belajar dan juga explore ya Mas Syarif. Kalau Betul. dari Mbak Safira mungkin pertanyaan dari Mas Masyum tadi seperti apa Mbak Safira? Oke, pertanyaan dari Mas Masyum ini aku kayaknya bisa mau menambahkan nih yang bagian bagaimana tipsnya agar UX bisa selaras dengan UI. Nah, kalau menurut aku dan hasil pengalaman juga ya, biasanya efektivitas dari UI itu UX itu akan mengikuti efektivitas dari UI. Jadi semakin baik UI-nya, UX-nya pasti baik juga, seperti itu. Karena di sini kan definisinya kalau UI itu adalah estetika pada desain tatap muka terhadap user, sedangkan UX itu adalah feedback-nya dari UI tersebut gitu. Nah, jadinya di sini bisa juga tips-tipsnya adalah coba posisikan diri kita sebagai audiens. Bagaimana kalau kita itu adalah yang melihat desain tersebut. Terus kemudian tipsnya lagi mungkin ciptakan fitur yang sesimpel mungkin. Kemudian kuasai tipografi atau pemilihan kata biar mudah dimengerti dalam UI-nya, dalam aplikasi tersebut. Dan itu sih kira-kira 3 itu. Kemudian nanti tes dari usability-nya, di situ bisa mendapatkan feedback UX-nya. Seharusnya sih UI akan selaras nantinya dengan UX gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Safira, Mas Syarif. Mungkin semoga menjawab ya Mas Masyum. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mas Ian, pilih yang mana nih Mas Ian? Kita kalau gitu turun satu deh. Ini masih dari yang jempolnya cukup banyak, dari Mas Yusril Ibnu Maulana. Ini sepertinya untuk Mbak Safira ya. Jadi Mbak Safira, bagaimana cara memvalidasi solusi dan melakukan UT yang biasa Mbak Safira lakukan dalam kondisi pandemi? Nah, lalu bagaimana cara menentukan key metric hal tersebut tervalidasi? Semoga cukup jelas pertanyaannya, Mbak. Oke. Untuk Mas Yusril ya. Kalau untuk validasi solusi ini biasanya sih dilakukan survei. Jadi ada yang namanya pre and post testing gitu. Pre-nya kita kan yang sebelumnya mencari tahu, menggali user need seperti apa, terus udah melalui proses yang panjang hingga misalkan produknya launch. Nah, di situ setelah produk launch, kita bisa melakukan UT itu kembali gitu, melakukan UT untuk memvalidasi nih, apakah solusi yang kita buat ini secara desain sudah solutif atau belum, atau bisa melakukan survei apakah kebutuhan dari user pains itu sudah tersolusikan dengan baik. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan survei gitu untuk memvalidasinya. Gitu. Oke, nah thank you Mbak Safira. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin aku yang bakal pilih ya Mas Ian ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Muhammad Akbar Endi Wijaya untuk Mas Syarif nih. Halo Kak,
tipsnya gimana sih cara untuk menentukan desain agar mudah digunakan oleh semua kalangan, tapi tetap menarik dan mengikuti perkembangan desain saat ini? Mungkin tadi mirip-mirip sama pertanyaan untuk Mbak Safira, tapi sekarang spesifik untuk dari segi desain nih Mas Syarif. Gimana? Oke, ini pertanyaannya cukup ini ya, cukup emang sering ditanyain juga sih. Sebenarnya balik lagi ya, kalau misalnya di chat aja sendiri sebenarnya lebih mentingin ke usability-nya. Jadi selama itu bisa digunakan sama user dan performansinya bagus dan ada fleksibilitasnya juga oke gitu. Itu hal yang utama, yang pertama. Mungkin kalau untuk baru dari situ kita ngomong untuk ke estetika. Jadi mungkin kalau di kita mungkin tahapannya itu ya. Jadi lebih mentingin untuk si usability atau kebergunaannya sih. Seperti itu. Oke, pertama usernya dulu yang paling utama, kemudian baru dari segi estetik nih ya harus lihat dengan up to date juga dengan perkembangan gitu ya Mas Syarif berarti ya. Oke, selanjutnya nih Mas Ian, pertanyaannya mana yang bakal kita jawab? Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik sebenarnya, terutama untuk UI UX gitu. Contohnya ini dari Rahmalin. Ada pertanyaan, kenapa ya beberapa perusahaan atau ada perusahaan yang membedakan antara UI dan UX, dan juga ada yang menggabungkan keduanya. Nah, apakah desainer harus bisa research dan juga research harus bisa desain? Nah, ini kayaknya bisa dijawab kedua-duanya ya. Mungkin dari Mas Syarif juga bisa menambahkan, nanti juga dari Mbak Fira juga bisa menambahkan. Silakan, mau siapa dulu? Mungkin Mas Syarif dulu? Mbak Safira dulu mungkin. Oke, ladies first. Oke, apakah riset harus bisa desain harus bisa research? Nah, biasanya kalau skupnya saat implementasi pekerjaan langsung ya, untuk bisa, saya sebagai researcher untuk bisa langsung mendesainnya itu sampai sejauh ini sih bisa dibilang tidak mungkin ya, tidak mendesain, tapi bisa sejauh sampai wireframing. Nah, itu mendekati desain juga, tapi di sini masih sifatnya wireframing gitu. Beda dengan prototyping ya. Kalau prototyping itu kayak live desainnya langsung dibuat gitu. Nah, kalau wireframing itu struktur desainnya. Nah, mungkin sebatas itu cukup sih untuk sebagai researcher kayak gitu. Tapi aku sempat melihat juga desainer di tim produk di Codex ya, itu juga melakukan riset gitu. Jadi kayak kita memang bekerjanya itu saling bekerja sama sih, bisa dibilang gitu, saling terikat antara researcher dengan desainer, karena itu benar-benar butuh tektokan antara insight yang didapatkan dari user yang nantinya bagaimana itu diimplementasikan ke desain gitu. Jadi desainer juga sering kok melakukan riset, walaupun risetnya tidak sebesar riset yang dilakukan oleh researcher seperti itu gitu. Mungkin boleh ditambahkan dari Mas Syarif dari sisi desainernya bagaimana? Ya, mungkin boleh Mas Syarif menambahkan, karena kan sesuai role-nya sebenarnya kalau di chat aja adalah UI UX ya Mas ya. Jadi mungkin juga boleh ditambahkan kalau dari point of view Mas Syarif dan juga di chat aja sendiri seperti apa. Oke, kalau untuk di sebenarnya kalau untuk UI dan UX ini tergantung company-nya sih sebenarnya, memandangnya seperti apa. Jadi sifatnya juga lebih disesuaikan dengan kebutuhan si company seperti itu. Nah, kebetulan saya di sini role-nya sebenarnya awalnya tuh saya UI designer kalau di chat aja. Terus akhirnya karena kita belum ada UX designer yang memang full time di kita, akhirnya dari bos saya nih, Mas Reza, CEO-nya chat aja, coba mendevelop saya untuk coba mendalami lebih tentang UX-nya. Jadinya ya udah saya coba challenge dari Mas Reza itu dan kemudian belajarnya, dan cukup ini juga cukup cukup excited lah belajar tentang UX. Jadinya ya keterusan juga akhirnya seperti itu. Nah, cuman kalau untuk dalam proses kerjanya sebenarnya desainer itu sebenarnya lebih better memang harus bisa research juga. Jadi sesimpel kita mungkin melakukan prototyping test gitu misalnya. Nah, ketika
kalau di chat aja kan kadang kita juga punya beberapa pekerjaan yang kadang barengan gitu. Nah itu mau nggak mau nih ternyata load user research kita lagi banyak load gitu. Nah better ya udah daripada timing secara timelinenya kita nunggu gitu, ya udah kita lakukan sendiri gitu. Dengan kadang kita juga berkonsultasi nih sama si user research juga gitu, seperti itu. Jadi kadang mungkin waktu itu terakhir sempat kita ngadain usability test dengan dibantu juga sama dari tim Dex. Nah itu saya juga mengasisteni user research dari tim Dex juga, jadi ikut terjun juga gitu sebenarnya prosesnya seperti apa, jadi bisa lebih tahu banyak sih, mungkin seperti itu sih. Jadinya ya lebih coba terbuka ya, nah, untuk tahu dan pengen tahu juga gitu sih, mungkin seperti itu kali. Oke. Baik, Mas Syarif, terima kasih atas jawabannya Mas Syarif dan juga Mbak Safira. Lanjut lagi kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya, mungkin hari ini boleh? Oke, pertanyaan selanjutnya nih mungkin juga bisa dijawab sama Mbak Safira ataupun Mas Syarif gitu ya. Dari Mas Bredrik, saat pembuatan prototipe, produk atau fitur ternyata tidak bisa sesuai rencana yang dikonsep. Tapi tidak dijelaskan nih sebenarnya kenapa alasannya bisa nggak sesuai rencana gitu. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak Safira maupun Mas Syarif nih, biasanya itu produk atau fitur yang dirilis nggak sesuai konsep itu penyebabnya kenapa ya? Dan apa yang harus dilakukan? Apakah harus balik ke konsep ataukah ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu? Dan biasanya dalam penentuan fitur yang dirilis akan seperti apa itu, kira-kira siapa saja sih yang dilibatkan? Mungkin boleh dari Mas Syarif atau Mbak Safira dulu? Boleh, Mas Syarif lagi dulu. deh. Sweet. Semangat. Sweet dulu. Oh enggak, Mas Syarif silakan Mas. Oke. Untuk ini kalau feasibility ya ibaratnya, jadi ketika sudah dikonsep ternyata mungkin kalau yang jadi hambatan seringkali adalah mungkin dari sisi teknis biasanya kayak ketika kita udah bikin, nah sebenarnya idealnya memang dari awal pun tim teknis juga dilibatin gitu. Kalau saya kebenturnya biasanya karena dari sisi development ini kayaknya nggak bisa nih, belum bisa provide. Ya udah kita coba cari jalan tengahnya seperti apa gitu sih. Jadi lebih cari ke win-win solutionnya kayak gimana untuk sama tim teknisnya. Mungkin kalau yang sepengalaman saya itu sih biasanya benturannya ibaratnya dihadapinya sama mungkin dari kendala teknis atau dari sisi teknologinya belum memungkinkan gitu sih. Biasanya seperti itu. Cuman dari situ sebenarnya kita balik lagi, jadi priority dan goals yang mau kita mau kita achieve sih dari sana gitu. Jadi dan kita bikin satu fitur pun sebenarnya mengikuti OKR kita apa sih sebenarnya, OKR tim kita apa sih untuk mendevelop itu gitu sih. Lebih melihat ke situnya sih, apa sih goals yang mau kita capai sih, seperti itu. Nah mungkin benturannya mungkin ya tadi kadang dari sisi teknologi belum bisa, atau mungkin dari sisi konsepnya juga belum matang atau gimana. Nah itu biasanya kita coba coba kembali tanyakan lagi sih ke stakeholdernya gitu, ini maunya gimana gitu sih, seperti itu. Oke, berarti goals-nya di awal itu yang menjadi pegangan ya Mas Syarif ketika akan develop untuk suatu fitur. Iya. Sip. Thank you Mas Syarif. Kalau dari Mbak Safira mungkin ada tambahan? Iya, kurang lebih sama. Mungkin kalau misalkan keluar konsep itu, tadi kan tidak disebutkan ya alasannya apa. Seharusnya sih kalau sudah ada PRD-nya, misalkan udah ada requirement-nya, itu harusnya tidak keluar konsep dari yang sudah dibuat gitu. Karena nanti juga di QA kan, saat di QA itu harus detail banget nih, sama kan nih sesuai requirement atau enggak gitu. Yang kedua bisa jadi itu kendala teknis, benar kata Mas Syarif tadi. Kalau itu terjadi kendala teknis itu biasanya tidak kembali lagi ke proses konsep atau ideation,
tapi mungkin kembali lagi ke proses analisis. Nah, jadi dari data yang kita dapatkan saat ideation itu, bagaimana nih proses analitisnya, kan banyak alternatif solusi. Di situ di analisis itu kita memilih salah satu solusi decision making. Nah, di situ coba dipertimbangkan juga bagaimana keinginan user, keinginan stakeholder, dan kepentingan bisnisnya, kayak gitu. Dan gimana user, stakeholder, dan developernya gitu. Jadi memang banyak juga sering muncul kayak kemauan user itu kadang benar-benar wow banget gitu loh, kayak wah ini kalau diaplikasiin semua nggak mungkin gitu. Jadi kita bisa mensolusikan dengan coba cari akar masalahnya apa dan mensolusikan secara sesimpel mungkin dan bisa disupport dengan teknikalnya kayak gitu dari tim devnya gitu, agar tidak balik-balik lagi nih ke proses analisis lagi gitu. Aja. Jadi harus set priority karena banyak yang dipertimbangkan ya Mbak, mulai dari user, stakeholder. Oke, thank you Mbak Safira. Mungkin pertanyaan selanjutnya Mas Ian yang mana nih? Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya mirip nih hari ini. Jadi ada pertanyaan dari Mas Bayu Adi, kemudian juga dari Dadi Ilham, dan juga dari siapa lagi tadi ya? Jadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan seputar ini. Apa yang harus disiapkan ketika ingin melamar menjadi UI UX designer ataupun juga UX research. Nah, ini mungkin boleh dijawab oleh masing-masing. Apa saja yang harus disiapkan ketika mau melamar atau ketika mau apply sebagai UX researcher ataupun juga sebagai UI designer. Boleh mungkin dari Mbak Safira dulu mungkin? Oke. Kalau yang perlu dipersiapkan, mungkin bisa menjadi nilai plus kalau teman-teman bisa menggunakan beberapa tools yang bisa support UX kayak gitu. Jadi selain disupport, tadi sempat dibahas ya di slide juga, selain disupport dengan pengetahuan kita tentang data kualitatif, kuantitatif, tentang gimana cara conduct research, itu pasti bisa jadi nilai plus nih kalau teman-teman bisa juga atau mahir gitu menggunakan aplikasi-aplikasi pendukungnya, seperti tadi ada Maze, ada Balsamiq, ada apalagi tadi ya, Dovetail, seperti itu gitu. Itu bisa jadi salah satu senjata sih yang bisa dipersiapkan gitu. Oke. Kalau dari Mas Syarif mungkin yang harus disiapkan apa saja, mungkin apakah portofolio? Kalau dari sisi portofolio ya, mungkin yang harus disiapin itu portofolio yang solid gitu, dalam artian proses dari A sampai dia yang tadi proses dari A sampai dari empathize terus sampai ke dia bikin prototyping segala macam itu mungkin harus clear. Jadi kalau sepengalaman saya sih beberapa kali kadang ikut portfolio review juga, jadi memang yang lebih diutamain adalah proses kita membuat satu desain sih, jadi seperti itu. Jadi mungkin kita nggak harus taruh banyak-banyak semua project di situ gitu, mungkin cukup 1 atau 2 atau 3 yang mungkin 3 aja mungkin udah kebanyakan, yang mungkin bisa jadi strong pointnya teman-teman gitu untuk yang dikira ini kayaknya oke banget untuk dijadiin portofolio. Nah itu kayaknya mungkin bisa dijadiin bahan untuk dicantumin di portofolio kita. Nah mungkin kalau yang untuk fresh grade belum ada project atau yang udah pernah dikerjain, mungkin ya kita bisa bikin kayak pro bono gitu. Jadi bisa case study yang emang bisa kita cari dari luar gitu dan kita bikin sendiri seperti itu dengan guidance user experience yang materi-materi yang udah kita pelajari sih, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Syarif. Nah, mungkin sedikit melanjutkan sebelum ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan yang cukup spesifik. Ini mungkin untuk Mbak Safira ya. Jadi ada 2 pertanyaan dari Selvia dan juga dari Satria
yang mungkin cenderung memang punya latar belakang sama seperti Mbak Safira ya gitu, psikologi seperti itu. Nah, yang pertama dari Selvia, gimana ya supaya pemula itu bisa diterima jadi UX researcher, sedangkan UXR tools-nya itu nggak diajarkan di kampus, Mbak. Oke, itu pertama. Tadi mungkin sebenarnya sudah cukup dijawab gitu sama Mas Safira. Mungkin boleh ditambahkan tips-tipsnya kali ya. Itu yang pertama dari Mbak Selvia. Yang kedua dari Satria, yang ingin ditanyakan adalah lebih ke career path untuk seorang UX researcher. Seperti apa sih? Nah, itu boleh Mbak Safira, silakan. Oke. Kebetulan bisa dibilang aku juga termasuk yang saat kuliah tidak mendapatkan pelajaran yang spesifik tentang UX gitu ya. Tapi kok sekarang bisa jadi UX? Nah, itu juga big question. Tapi gini, mungkin tipsnya cari company yang menerima starter gitu. Jadi banyak loh company yang tidak hanya requirement-nya itu sudah experience 1 tahun, 2 tahun kayak gitu. Tapi ada juga yang masih self starter diterima gitu. Nah, salah satunya alhamdulillah dapat kesempatan di Codex nih yang menerima teman-teman yang mau belajar gitu. Terus ya udah aku apply, alhamdulillah masuk. Kemudian tapi juga nggak benar-benar se-nol itu ya saat itu. Udah sering baca-baca tentang UX, walaupun waktu kuliah nggak dapat, tapi kalau kita minat, biasanya kita punya kemauan motivasi buat mencari tahu. Nah, itu bisa dipergunain banget. Nah, itu juga waktu itu yang aku jelaskan gitu saat tahap interview gitu. Jadi, dikasih tahu aja pengetahuannya tentang UX seperti apa, kayak gini. Ternyata bisa menarik dan masuk juga. Setelah masuk nih, dapat lingkungannya, di situ kita mulai bisa menggali lebih dalam lagi, karena ada teman-teman yang buat support juga untuk membantu kita belajar langsung tentang UX gitu. Jadi jangan pernah takut, walaupun nggak pernah mendapatkan ilmunya sebelumnya, kita bisa belajar sendiri dan mencari kesempatan yang ada gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, career path jadi UX researcher ya. Betul. Oke. Kalau career path UX researcher ini, sejauh yang aku tahu di bayangan aku, akan menjadi UX researcher, tapi mungkin dengan level yang berbeda gitu. Misalkan dari basic, terus nanti bisa jadi junior, senior, atau mungkin expert. Atau teman-teman kalau misalkan lebih trigger lagi nih, pengen mendapatkan pengalaman yang lebih, bisa juga coba belajar desainnya gitu. Karena di UX research ini kan kita juga mau nggak mau tahu gitu tentang desain. Alangkah baik lagi kita bisa desain juga. Mungkin kalau mau mencari cakupan yang lebih luas, kita bisa coba role lain. Kalau sudah bisa desain, mungkin bisa ke desain atau ke product research gitu. Ini memang berbeda ya, berbeda tapi bisa dipelajari sejalan juga selama menjadi UX research gitu. Dari aku gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Safira. Semoga cukup jelas menjawab pertanyaan dari tadi Mas Satria dan juga siapa tadi ya? Wah, saya sampai Mas Satria kalau nggak salah ya Mas Ian. Oke, lanjut kali gitu. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Mas Syarif nih, mirip-mirip mungkin ya pertanyaan sejuta umat gitu ya. Kira-kira apakah kalau menjadi UI, mirip-mirip sama pertanyaan untuk Mbak Safira, kira-kira apakah untuk menjadi seorang UI UX designer itu harus punya background DKV gitu Mas Syarif? Mungkin bisa dijawab. Dan ada satu pertanyaan lagi nih buat Mas Syarif. Sayangnya dari Anonymous, jadi nggak bisa dapat kesempatan untuk menang saldo link aja nih. Jadi pertanyaannya itu adalah di tempatnya Mas Anonymous atau Mbak Anonymous ini sering terjadi concern desain Figma UI berubah secara tiba-tiba saat tahap development yang dilakukan oleh developer. Kira-kira gimana ya cara mengatasi hal tersebut Mas Syarif? Monggo 2 pertanyaan itu Mas Syarif. Oke, tadi yang pertama pertanyaannya itu apa ya tadi ya? Aduh. General sih Mas, biasanya kalau orang pengen start karir sebagai UI UX designer itu apakah harus mulai dari DKV dulu atau sebenarnya apa aja jurusannya asal punya tekad untuk belajar dan berkarya atau gimana Mas Syarif? Itu pertanyaan pertama. Mungkin kalau untuk apa namanya role UX sendiri sebenarnya
dari background apapun bisa, asalkan ya itu tadi memenuhi kualifikasi ya, mungkin seperti itu kalau kalau apa namanya kalau di company. Jadi terus kalau misalnya untuk untuk UI designer sendiri mungkin background DKV akan lebih mudah sih ya untuk kalau emang niatnya udah mau jadi UI designer masuk DKV juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya memang udah terlanjur dia mau shifting karir atau mau pindah role ya mau nggak mau ya, harus belajar lagi yang tadi yang ya keep explore aja sih sebenarnya gitu. Jadi coba pelajari, bahkan beberapa teman saya pun sebenarnya ada yang dari akuntan, dia juga sebagai UI designer juga gitu. Kadang kita juga nggak bisa nebak juga ya, mungkin ketika kuliah ada yang salah ambil jurusan gitu, terus ketika udah menjalani terus lulus ternyata minatnya lebih ke arah menjadi desainer. Nah itu mungkin dari sisi pembelajaran butuh effort yang lebih ya, seperti itu sih. Jadi ya selama kitanya pede dan mau gitu sih, itu nggak ada batasan sih harusnya ya, seperti itu sih. Oke. Berarti tidak ada batasan untuk menjadi UI UX designer, dari jurusan apa aja bisa asal mau belajar gitu ya Mas Syarif? Iya, kalau aku sih selama ini punya prinsipnya seperti itu sih. Kayak gitu. Dan teman-temannya Mas Syarif juga ternyata banyak juga yang bukan dari ada DKV. Ada beberapa teman aku juga nggak harus dari DKV, ada yang dari di Android developer terus sekarang jadi desainer juga ada gitu. Terus satu lagi tadi berkenaan dengan desain Figma-nya yang diubah sering ya? berubah secara tiba-tiba ketika development yang dilakukan developer. Ada tipsnya mungkin dari Mas Syarif biar nggak terjadi seperti itu? Itu lucu sih. Ya kan kalau dalam satu project kita kan yang ya lebih ke ada yang ngegawangin lah ibaratnya gitu, ada yang kayak mungkin project manajernya, mungkin kita bisa komunikasikan gitu dengan adanya kayak gitu. Terus lebih kita tanya juga sebenarnya motifnya apa gitu sampai harus dirubah, mungkin seperti itu sih. Lebih kalau saya prosesnya mungkin lebih ke komunikasi sih, seperti itu. Kalau untuk yang lebih ke mungkin dari sisi project manager atau di timnya gitu, nanti yang kira-kira punya keputusan paling yang punya keputusannya siapa, itu mungkin bisa jadi bahan untuk dikomunikasikan, saya seperti itu sih. Oke, siap. Berarti komunikasi adalah kunci ya Mas ya, apalagi berkaitan dengan tim, antara tim produk, tim developer gitu. Iya banget. Oke. Nah mungkin karena udah banyak nih Mas Ian pertanyaan yang kita jawab, pertanyaan terakhir mungkin boleh dari Mas Ian kali ya? Oke, ini sih hampir semua sudah, sebenarnya belum sih, masih banyak yang belum terjawab juga sebenarnya, tetapi mungkin boleh deh kita bacakan satu lagi ya. Coba saya sambil pilih-pilih dulu. Mungkin boleh sambil ingetin Rin untuk isi survei. Oke, nah buat teman-teman sembari menunggu nih ya di sesi tanya jawab ini udah di-share juga di kolom chat, minta bantuannya agar sebagai improvement kami di Codex maupun nanti teman-teman chat aja juga bisa, ketika menyelenggarakan suatu webinar, teman-teman bisa minta tolong untuk diisi nih kuesioner surveinya, kuesioner feedback ya, di bit.ly/surveymindset05. Oke. Mungkin sudah ada di chat box ya. Yes. Oke. Kalau gitu satu pertanyaan terakhir hari ini untuk Mbak Safira dan juga Mas Syarif dari Mas Bayu. Dalam membuat produk dengan UX yang baik, apakah ada cara untuk mengukur UX yang dibuat sudah dikatakan baik? Ini cukup menarik nih sebenarnya. Mungkin boleh dari siapa nih, dari Mbak Safira dulu, mungkin bagaimana bagaimana mengukur UX untuk dikatakan baik? Oke. Untuk mengukur UX dikatakan baik itu bisa menggunakan survei. Nah, surveinya juga nggak terkait dengan yang berhubungan dengan produk di dalamnya aja ya, tapi juga interaksi bagaimana
produk itu bisa didapatkan, atau misalkan produk itu digital berupa aplikasi, bagaimana bisa registrasinya mudah atau tidak, seperti itu, dari cara downloadnya, atau kalau produk itu selain produk digital, bagaimana kita bisa mengakses itu. Nah, itu semua bisa disurvei. Jadi, lebih baik lagi kalau kita sudah punya nilai dari survei sebelumnya. Yang tadi sempat aku sebutkan pre and post gitu. Kalau ada pre-nya, kita bisa membandingkan nih. Kalau misalkan nanti post-nya itu nilainya meningkat, jadi di sini sifatnya angkanya kualitatif ya. Kuantitatif. Nah, sorry. Kuantitatif. Kalau angkanya meningkat, berarti bisa dikatakan ini lebih baik lagi gitu. Untuk standar baik dan tidaknya itu mungkin bisa didefinisikan terlebih dahulu sebelum membuat produk itu bagaimana, kayak gitu. Oke, baik. Dari Mas Syarif mungkin mau ditambahkan? Ya, sedikit kali. Untuk kalau di chat aja sebenarnya lebih fokus ke arah usability sih, jadi kebergunaan. Dan biasanya terakhir kita melakukan usability test dengan dan itu juga ada metrik-metrik yang harus di ini ya, di yang tadi Mbak Safira bilang, ada pre and post-nya juga. Jadi tapi paling enggak sebenarnya kalau misalnya itu tadi itu works buat user dan user merasa nyaman sih sebenarnya dari situ. Nah, rasa nyaman itu juga balik lagi, itu yang tadi Mbak Safira bilang dilakukan survei ya. Jadi seperti itu sih. Oke, baik kalau gitu. Iya, karena waktu yang sudah mepet, ternyata itu tadi jadi pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Jadi terima kasih Mbak Safira dan juga Mas Syarif atas jawaban-jawabannya. Mungkin boleh teman-teman yang hadir di sini kita beri applause virtual untuk kedua speaker kita malam hari ini. Boleh kita kasih applause mungkin? Dikasih reaction applause dulu. Oke, kalau gitu. Ya. Terima kasih Mas Safira dan juga Mas Syarif. Tetapi sebelum kita akhiri webinar di malam hari ini, pastinya masih banyak sekali yang akan disampaikan juga, dan juga akan masih ada pengumuman pemenang hadiah yang sudah mengikuti tadi, baik sharing di social media ataupun yang sudah tanya di sesi Q&A di malam hari ini. Nah, tetapi sebelum itu, tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Mbak Safira, betapa pentingnya sebuah survei untuk melihat keberhasilan sesuatu hal. Oleh karena itu kami juga minta bantuan dari teman-teman. Kami mohon bantuan dari teman-teman untuk boleh mengisi survei yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Arini. Silakan cek di chat box ya, surveinya boleh langsung diklik linknya. Atau juga boleh bisa di scan QR code ya Mas Ian ya. Udah tertera juga di screen teman-teman semua. Mungkin kita kasih waktu sekitar 30 detik kali ya Mas Ian untuk teman-teman isi survei feedback dari webinar Codex Mindset yang kelima pada malam hari ini. Cepat sekali teman-teman ya. Jangan pergi dulu dari Zoom Room ini, karena bentar lagi bakal kita umumin siapa saja sih pemenang dari giveaway Codex Mindset hari ini. Oke, nah boleh silakan di scan untuk QR-nya. Untuk kemudian diisi, ini cuma butuh sekitar 2-3 menit teman-teman, singkat saja surveinya. Pastinya ini untuk nanti perbaikan di kami, dan juga bagaimana kami ingin menghadirkan sesuatu yang lebih baik lagi pastinya ke depannya untuk teman-teman yang hadir di sini ya. Oke. Dan juga tidak lupa, mungkin setelah ini kami mohon untuk teman-teman boleh menyalakan kamera, kita sesi foto virtual bersama dulu. Boleh, ayo silakan nyalakan kameranya, mohon bantuan teman-teman. Ayo silakan, ini masih banyak sekali nih yang masih belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya. Kalau punya background, udah persiapan mau istirahat nih ya pasti teman-teman, tapi yuk kita nyalain kameranya biar kita tahu nih gimana sih wajah-wajah teman-teman yang udah join di webinar Codex Mindset kelima malam hari ini. Iya benar, mungkin karena udah jam-jam OTW tidur ya gitu, jadi mulai yang cewek-cewek, aduh belum make up-an nih. Jadi maksudnya nyalain kamera. Apa jam-jam COD mungkin ya Mas kalau buat yang cowok ya. Setelah ini biasanya saya sama teman-teman di Codex, kalau nggak PUBG COD nih. Jadi siap-siap nanti langsung online mabar. Mbak Safra juga main PUBG loh by the way. Mbak Safra gini-gini juga pro player PUBG nih. Oke. Oh nggak ada kameranya, oke nggak apa-apa.
Oke, kalau gitu boleh kita take a picture dulu teman-teman. Saya hitung sampai 3 ya. Oke, kita mulai di page pertama. Ayo, yang masih mau menyalakan kamera boleh, yang punya wallpaper juga boleh silakan dipasang. Oke, kita akan coba di satu, dua. Oke, sekali lagi ya, yang lebih membahagiakan lagi coba. Oke, kita coba ya. Mungkin dari Arini juga boleh bantu di screenshot ya. Siap. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera juga. Boleh saya beri applause dulu kalau begitu. Ya. Oke, terima kasih sudah berfoto bersama juga. Kalau begitu lanjut Arini. Oke. Saat-saat yang ditunggu-tunggu nih buat teman-teman yang udah aktif bertanya, aktif juga di share di Instagram Story. Terima kasih banyak teman-teman. Luar biasa banget nih partisipasinya teman-teman di malam hari ini. Aku izin share screen dulu untuk pengumuman pemenang webinar malam hari ini. Boleh di hold dulu. Oke. Ini ya. Oke. Kenapa Mas Ian? sebelum diumumkan siapa pemenangnya, mungkin saya ingin untuk tanya ke teman-teman, ada nggak yang kira-kira mau share langsung nih? Open mic, kemudian share langsung, nanti akan ada tambahan hadiah deh untuk teman-teman. Boleh kita kasih tambahan hadiah, mungkin ada 1 atau 2 orang yang ingin untuk share di malam hari ini, boleh silakan. Itu Mas, langsung ada yang raise hand nih. Mas Syum Abdul Jabar, yang tadi tanya juga ya kalau nggak salah ya. Yes, betul Mas Ian. Oke, boleh Mas Syum, boleh kalau mau sharing gimana nih, maksudnya materi yang disampaikan oleh kedua speaker, mungkin apa yang mungkin gampangnya kesan pesan lah ya gitu, kesan. Ya. Mas. Terima kasih kakak-kakak atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali dengan materi UX sama UI ini. Sebenarnya saya ini programmer ini ya masih berbasis PHP sih, tapi kan pasti menggunakan HTML, CSS gitu kan ya, JavaScript. Nah ini kebanyakan dari kita itu bikin aplikasi tidak memperhatikan UX-nya gitu. Kalau UI, karena kan UX ini saya juga baru dengar beberapa bulan ke belakang sejak ada corona gitu ya. Sebelumnya belum pernah itu dengar UX. Kalau UI sering gitu kan, user interface gitu. Tapi UX sendiri itu baru terus terang baru beberapa bulan ini semenjak ada corona gitu. Nah, saya sangat berterima kasih sekali karena sudah dapat materi ini. Saya sering ngikutin Codex sih, tapi beberapa waktu lalu pertanyaan saya tuh jarang kejawab nih. Saya tadi dijawab sangat terima kasih sih gitu. Iya. Maaf ya Mas ya, belum ada kesempatan untuk dijawab. Iya, karena begitu dapat kesempatan untuk menyampaikan ya langsung raise hand dong gitu. Ya mungkin ini sukses terus deh buat Codex Insight dan semua teman-teman di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Syum dan sudah share juga. Buat saya kasih applause juga kalau gitu. Oke. Nah, mungkin satu lagi adakah yang mau untuk share juga? Boleh raise hand juga. Ini malu-malu semua ini ya sepertinya ya. Oke. Nggak ada kalau gitu. Atau takut kelihatan wajahnya deg-degan nih Mas Ian, siapa ya yang menang gitu. Saya mau kasih kesan dan pesan deh Kak. Oke, Mbak. Boleh, silakan Salsa. Oke, sebelumnya saya udah sering ngikuti Codex itu dari Karir Talk Show UI ya. Oke. Iya, karena saya tertarik banget sama karir impian dan jujur saya kayak terombang-ambing gitu dong. Karena saya kayak ngerasa salah jurusan atau gimana-gimana, dan kemarin saya sempat ngelihat kayak pengumuman di Codex di internet, di Instagram itu kayak ada lowongan pekerjaan gitu kan. Terus saya bingung, kok di psikologi nggak ada jurusannya ya? Jadi kayak bingung kan. Terus nggak sengaja juga kemarin itu ngelihat Codex ini nyebar poster tentang UX research kan. Terus saya bingung, ini apa sih? Kayak penasaran. Karena saya bingung kan, apa saya salah jurusan? Soalnya sekarang teknologi udah banyak digantiin sama, maksudnya sekarang itu kayak HR itu kan udah banyak diganti sama AI gitu kan, teknologi gitu kan. Jadi kayak saya seorang yang nanti bakal lulus jadi psikologi, mau jadi apa ini? Rupanya di Codex ini pada malam ini saya dapat, rupanya Mbak Safira ini jurusan psikologi dan bisa bekerja di UX research kan. Jadi kayak saya senang, wah ini gimana-gimananya, terus fungsi psikologinya gimana. Jadi saya dapat gambaran,
oh rupanya saya nggak salah jurusan nih, rupanya masih ada jurusan yang pekerjaan yang bakal nampung saya ke depannya gitu sih. Makasih ya sebelumnya Kak, sering-sering aja nantinya kayak gini. Siap, terima kasih Salsa sama Lydia sudah sharing juga. Iya. Semoga apa yang di-share Mbak Safira bisa menginspirasi juga ya Iya tentunya. Safira berikutnya. Safira. Amin. Amin. Oke, terima kasih Salsa. Oke, kalau gitu. Nah, ya, mungkin tadi dua orang sudah berbagi cerita langsung. Mungkin nanti akan kami beri hadiah juga. Nah, tapi hadiahnya apa? Boleh sekalian Arini yang share kalau begitu. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Masyum dan juga Salsa yang udah share energi nih ke kami ada di Codex, jadi kita tahu berimpact juga nih apa yang kita kerjain gitu. Terima kasih sekali lagi. Nah, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya beneran nih teman-teman, aku bakal share kira-kira siapa sih pemenang dari giveaway Codex Mindset, meskipun udah ada yang kebaca juga sih tadi Mas Ian. Oke, nggak apa-apa. Semoga tetap surprise lah ya buat yang belum melihat tadi. Selamat buat nama-nama yang ada di layar. Ada sekitar berapa orang nih? 7 sama 5, 12 orang. Pemenang pertanyaan terpilih dan share di Instagram Story yang masing-masing mendapatkan hadiah saldo link aja senilai 50.000 buat yang di sisi sebelah kanan. Nah, kalau yang tadi sudah share di Instagram Story, itu akan mendapatkan hamper spesial dari Codex. Yang mendapatkan hampers karena sudah share di Instagram Story, selamat kepada @salsamaulidia_nr, @wahyu_ahmad_hasan, @ilhamrajab, @idatcode, @bila_aptrr16. Nah, kalau yang tadi udah share testimoni dan juga yang sudah bertanya gitu ya, selamat karena mendapatkan hadiah berupa saldo link aja, masing-masing senilai Rp50.000. Wah, lumayan deh ya. Selamat kepada Sasha Maulidia, Selvia, Yusril Ibnu Maulana, Muhammad Akbar Endi, Bredrik, Masyum Abdul Jabar, dan juga Satria BS. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Cara untuk konfirmasi hadiahnya gampang banget, tinggal DM kami di Instagram @codex.telkom atau di Twitter @codex_telkom. Bilang aja kalau teman-teman adalah pemenang giveaway yang share Instagram Story atau yang menang pertanyaan terpilih atau yang testimoni feedbacknya gitu. Sekali lagi selamat ya buat para pemenang. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah ikutan ya, dan juga terima kasih dan juga selamat untuk yang menjadi pemenang giveaway di malam hari ini. Semoga bisa at least memberikan sedikit kebahagiaan di akhir bulan seperti ini ya. Oke, kalau gitu. Nah, dengan demikian selesai sudah acara kita di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya yang ada di sini, dan juga pastinya terima kasih untuk kolaborator kami di malam hari ini. Chat aja, silakan teman-teman bisa coba download juga, boleh langsung bisa coba chat aja. Dan juga pastinya terima kasih kepada dua speaker kita di malam hari ini, Mas Safira dan juga Mas Syarif. Terima kasih Mas Syafira, Mas Syarif. Semoga juga apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang hadir di sini. Oh iya, sedikit lagi informasi Mas Ian, buat teman-teman yang udah join di webinar malam hari ini, nanti akan kami kirimkan email karena nanti bisa bergabung di Codex Mindset Community. Codex Mindset Community ini adalah komunitas buat kita sama-sama belajar gitu ya, rumah buat kita saling sharing, khususnya soal 3D, developer, data science, dan UI UX designer, dan juga career development. Nanti ditunggu aja infonya, pasti ada di email teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Gimana nih Mas Ian? Kita akhiri berarti ya? Nggak kerasa banget, udah jam 9. Ya, saya rasa juga pasti teman-teman juga sudah mulai butuh istirahat gitu ya. Tapi mungkin satu lagi info terakhir dari kami penutup, bahwa besok hari Jumat kami juga akan ada satu event yang pastinya seru banget. Nah, ini dia. Besok hari Jumat akan ada mindset yang ke-6. Jadi langsung, ini hari ini mindset yang ke-5, besok Jumat akan ada mindset yang ke-6. Ini akan ngomongin soal best practice to level up capabilities as software engineer. Nah, untuk teman-teman yang mungkin juga tertarik untuk menjadi software engineer, ataupun juga punya teman-teman lain yang tertarik menjadi software engineer, mungkin boleh disampaikan juga infonya ke teman-teman yang bisa tertarik juga untuk mengikuti Codex Mindset yang ke-6. Oke. Info lebih lanjut bisa teman-teman cek di sosial media kami, boleh di Instagram ataupun juga di Twitter. Oke, kalau gitu
Terima kasih teman-teman sekali lagi atas kehadirannya. Thank you sudah meramaikan Codex Mindsight kelima di malam hari ini, dan sekali lagi semoga apa yang disampaikan kedua speaker kita bisa jadi satu hal yang menginspirasi dan juga berguna bagi teman-teman yang lain. Thank you teman-teman, saya Ian Narendra dan juga mewakili segenap tim Codex mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, stay safe, stay healthy teman-teman. Terima kasih. Terima kasih juga kakak-kakak semua. Makasih ya semuanya. Makasih Mas Ian, Mbak Rini, Mas Syarif. Terima kasih semuanya. Mas Adit juga Terima kasih semua. semuanya. Oke.